Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Shang, salah satu dinasti penting dalam sejarah Tiongkok kuno. Mari kita simak bersama. Dinasti Shang dengan aksara Hanzi berdiri sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Dinasti ini menggantikan dinasti Xia setelah ditaklukkan oleh seorang pemimpin suku Shang bernama Tang. Dari sinilah berdiri sebuah kekuasaan baru yang kemudian dikenal sebagai dinasti Shang. Selama 500 tahun, dinasti Shang dipimpin oleh 31 raja dari 17 generasi. Masa pemerintahan yang panjang ini menjadikan dinasti Shang sebagai salah satu fondasi penting dalam sejarah Tiongkok kuno. Di masa inilah awal mula sistem sosial, tradisi, dan pemerintahan mulai berkembang. Namun, seperti kerajaan lain, dinasti Shang tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1046 sebelum Masehi, dinasti Shang runtuh setelah ditaklukkan oleh Qiu Buwong atau Raja Wu dari dinasti Zhou. Peristiwa ini menandai berakhirnya dinasti Shang sekaligus awal dari kekuasaan dinasti Zhou. Kekaisaran dinasti Shang. Kaisar-kaisar yang berpengaruh dinasti Shang. Yang pertama ada Taiyi atau Cheng Tang, raja pertama dinasti Shang. Ia menggulingkan dinasti Xia dan mendirikan rejim baru. Yang kedua ada Taizia, raja Shang keempat. Ia sangat dinasti sehat oleh Qi Yin, asisten sekaligus penasehat bijak Taiyi. Yang ketiga ada Taiwu, raja Shang ke-8 berkuasa selama lebih dari 60 tahun. Yang keempat ada Pan Geng, raja Shang ke-19. Ia memindahkan ibu kota ke Yingshu dan memimpin pemerintah yang makmur. Yang kelima ada Hu Ding, raja Shang kedua-dua, berhasil memperluas kerajaan, membuat wilayahnya sekitar 5 kali lebih luas dibanding wilayah awal dari dinasti Shang. Yang keenam ada Wu Yi, raja Shang ke-27, tercatat meninggal secara tragis karena tersambar petir. Yang ketujuh ada Di Xin, raja terakhir dinasti Shang. Ia kalah dalam pertempuran Wu Ye, di mana pasukannya yang berjumlah sekitar 50.000 orang dihancurkan oleh pengikut dinasti Zhou. Masa kejayaan dinasti Shang. Masa kejayaan ini terjadi sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, khususnya pada masa pemerintahan Raja Wuding pada tahun 1250 dan 1192 sebelum Masehi. Pada masa ini, kerajaan mencapai wilayah terluasnya, teknologi penunggu pergerbang pesat dan sistem tulisan semakin maju. Raja Shang dikenal sebagai sosok yang berwibawa, mengelola agama dan pemerintahan serta memimpin militer dalam menjaga wilayah mereka dari ancaman eksternal. Keberhasilan dinasti Shang dalam membangun struktur sosial, sistem tulisan, dan teknologi yang maju menjadikan fondasi penting bagi berkembangnya peradaban Cina selanjutnya. Selanjutnya ada masa keruntuhan dinasti Shang. Dinasti Shang runtuh sekitar tahun 1046 sebelum Masehi karena kekalahan Kaisar Zhou dari Raja Wu Zhou yang dibantu oleh penasihat Pering Jiangjia. Penyebab runtuhnya dinasti ini karena kelemahan pemerintah dan kekalahan militer, kekejaman Kaisar Shang Zhaowang, dan pengaruh buruk dari selir favoritnya, Daji. Peran Daji dikenal sebagai selir yang cantik dan kejam, memberikan nasihat kejam kepada Kaisar Shang Zhou, menyukai pemborosan sumber daya rakyat dan kekejaman. Akibatnya, rakyat menderita dan memberontak. Pemberontakan rakyat menyebabkan dinasti Shang runtuh dan digantikan oleh dinasti Zhou. Selanjutnya ada politik. Pola kekuasaan pada masa erat berkaitan dengan kepercayaan Tao. Masyarakat Cina percaya adanya dewa tertinggi yang berada di langit yang disebut dengan Shangti. Aspek di Shangti memilih seorang kaisar untuk memimpin manusia. Kaisar yang dipilih ini haruslah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang keyakinan Tao agar dapat memimpin kehidupan di muka bumi. Dinasti Shang juga masih berpedoman pada cara pemerintahan warisan leluhurnya yang menganut 5 poin ajaran Honghucu, yaitu Yen perikemanusiaan, 1 kesetiaan dan kebaktian, Li aturan tata krama, Qin kecerdasan, dan Xin kejujuran. Selanjutnya ada ekonomi. Dalam bidang ekonomi,
mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Selain itu, banyak juga masyarakat yang bergantung pada hasil buruan, peternak, dan juga menangkap ikan. Pada masa itu, Raja Qi banyak mengajarkan para rakyatnya cara bercocok tanam, beternak, dan memperhatikan irigasi. Pada masa ini juga, masyarakatnya telah menggunakan teknologi bajak tanah untuk menunjang aspek petani. Selanjutnya ada peninggalan dinasti. Yang pertama ada Oracle Bones atau tulang ramalan yang terbuat dari tempurung kura-kura dan tulang sapi. Ini digunakan untuk meramal masa depan dan mencatat peristiwa penting, dan juga menjadi bukti awal munculnya sistem tulisan Tionghoa. Yang kedua ada peralatan perunggu yang berupa bejana upacara, senjata, dan alat-alat sehari-hari. Benda ini memiliki nilai seni yang tinggi sekaligus berfungsi dalam ritual. Ini menunjukkan kemajuan teknologi pengecaran logam pada masa itu. Yang ketiga ada kota Anyang atau Wingsu, yang merupakan bekas ibu kota dinasti Shang, yang saat ini menjadi situs arkeologi penting yang menyimpan banyak peninggalan, seperti makam, tulang ramalan, dan peralatan perunggu. Dan yang keempat ada tradisi ritual leluhur, sebagai bukti praktik keagamaan dan penghormatan kepada leluhur. Juga menguatkan posisi raja sebagai pemimpin agama sekaligus kepala pemerintahan. Baik, yang terakhir runtuhnya dinasti. Runtuhnya dinasti Shang runtuh sekitar tahun 1046 sebelum Masehi karena kekalahan Kaisar Zhou dari Raja Wu dari Zhou yang dibantu oleh penasihat perang Xiangjie. Penyebab runtuhnya karena kelemahan pemerintah dan kekalahan militer, serta kekejaman Kaisar Shang Zhouwang dan pengaruh buruk dari selir favoritnya Daji. Peran Daji dikenal sebagai selir yang cantik dan kejam, memberikan nasihat kejam kepada Kaisar Shang Zhouwang, menyukai pemborosan sumber daya rakyat dan kekejaman. Akibatnya, rakyat menderita dan memberontak. Pemberontakan rakyat menyebabkan dinasti Shang runtuh dan digantikan oleh dinasti Zhou. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sejarah mengenai dinasti Shang. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah kami jelaskan mengenai sejarah dinasti Shang. Sekian dari kelompok kami, Historia.